Mualim, Gubernur Aceh. Saya jumpa beliau di Banda Aceh, di masjid Haji Kecik Lemik. Kemudian berjumpa di Subulus Salam, kota Subulus Salam. Orangnya tak banyak, tidak banyak bercakap, tidak model. Ada orang yang ini pandai, TO, tukang olah. Dia enggak, dia orangnya diam. Apa kabar Ustaz? Sangat takzim, sangat hormat. Dari gaya duduknya, dari cara dia sangat takzim. Saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Insyaallah tanggal 25, 26, 27 Desember saya akan berangkat ke Aceh. Neraka yang paling bawah disediakan untuk orang munafik. Apakah orang munafik itu kekal di neraka? Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal paling bawah. Jadi apinya di bawah, susunannya begini. Jadi kalau susunannya begini, apinya di bawah, yang paling panas nanti. Innal munafiqina fid darkil asfal. Apakah orang munafik itu kekal di dalam neraka? Yang kekal di dalam neraka orang kafir, orang yang tak percaya sama Tuhan sama sekali. Jadi kalau ada orang munafik, dia percaya, aku percaya sama Tuhan. Tapi berarti dia nanti walaupun imannya sebesar biji sawi. Hadis tentang syafaat dalam Sahih Al-Bukhari. Ada orang beriman masuk ke dalam surga. Dia mengadu kepada Allah. Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Orang beriman mengatakan, kenapa saudara saya tak ada di sini ya Allah? Kata Allah, pergi engkau ke neraka. Dia dibuatkan semacam protek, alat pelindung, sehingga dia boleh masuk ke dalam neraka itu untuk mencari iman saudaranya yang sebesar dinar. Sebesar dinar duit koin. Dia cari ada imannya, cahaya sebesar duit dinar, dia selamatkan. Itu syafaat orang beriman. Syafaat Nabi ada, syafaat Quran ada, syafaat malaikat ada, syafaat penghafal Quran ada syafaat orang beriman. Syafaat ini orang beriman. Makanya jamaah kadang Ustaz Somad tengok wajah saya. Nanti kalau saya tak ada di surga, tolong Ustaz saya cari saya di neraka. Saya bilang, kamu kenapa yakin betul masuk neraka? Kita nanti akan saling menyelamatkan. Selepas itu dia mengaju lagi. Dia tak puas hati. Kata dia, ya Allah, ada lagi sahabat-sahabat saya, tapi imannya sebesar biji sawi. Kata Allah, tarik juga dia. Dia masuk lagi, dia cari ada iman sebesar biji sawi. Yang tak ada iman sebesar biji sawi, itu lagi kalau dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Wa quduhan nas wal hijab. Bahan bakar api neraka itu adalah nas. Itu dia orang kafir yang tadi. Jadi selama ada iman, tapi jangan mengaji di balik-balik. Ini orang zaman sekarang banyak mengaji. Kau tak sembahyang, kau tak puasa. Aku ada iman sebesar bisa. Nanti kawan-kawan mustahil kawan-kawan ini tak menyelamatkan. Orang munafik yang bagaimana? Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Itulah munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mudzabdzab. Tidak ke sini, tidak ke sini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau jumpa orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, tapi kalau jumpa dia dengan setan-setannya, kata dia inna ma'akum, kami sama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami sama orang beriman itu untuk mengolok-olok aja, untuk ngejek-ngejek aja. Ini orang munafik. Karena saya takut termasuk golongan munafik. Saya pun takut golongan munafik. Karena 3 sifat itu kan banyak ke saya. Idza haddatsa kadzaba, yang bercakap dari jam 5 tadi kan saya. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar, yang banyak berjanji saya. Wa idza atumina khana, dikasih amanah khianat, yang banyak dikasih amanah saya. Maka saya yang paling takut
Jangan-jangan saya masuk sifat munafik. Makanya kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari munafik. Apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Kenapa tanah sengketa itu diwakafkan orang? Kenapa orang mewakafkan tanah sengketa? Jadi begini, tahun 2020 COVID, lockdown bulan Maret, March, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, 6 bulan 2020. Selama lockdown 6 bulan ini, saya hanya online saja, tak keluar-keluar, online saja. Pada bulan 6, bulan Juni 2020, kami berkumpul Idul Fitri. Kumpul, akhirnya membuat yayasan sama kawan-kawan. Lalu kemudian kita tak boleh buat tazkirah ramai-ramai sebab tak boleh berkumpul. Kalau begitu kita datang ke rumah-rumah orang, siapa yang mau mewakafkan tanah. Akhirnya dapatlah tanah wakaf 3 hektar di Idul Fitri. Dapat tanah wakaf 3 hektar Idul Fitri, kami buatlah tulisan besar, Salat Idul Adha, imam dan khatib Ustadz Abdul Somad nanti Idul Adha, di tanah dapat 3 hektar tadi. Lalu kemudian kami dipanggil oleh Pak Sekda Kota Pekanbaru. Mohon maaf Ustadz Somad, itu tanah yang Ustadz pasang itu tanah pemerintah. Jadi kami pun malam itu datang ke rumah beliau, yang jadi sekda Pak Jamil. Gimana ceritanya Pak Jamil? Tanah yang Ustadz pasang itu tanah sengketa. Tapi kami sudah dapat 3. Sebetulnya tanah itu 5. Sebetulnya tanah itu di belakang itu ada 5, itu 3, 8 semua. Dikasihkan ke Ustadz 3. Kalau nanti menang ini di pengadilan Ustadz dapat 3, yang 5 ini nanti balik ke dia. Sebetulnya tanah itu 8, 3 ini dikasih ke Ustadz, supaya yang 5 ini dia mau selamatkan. Ustadz sebetulnya hanya umpan saja. Paham kan? Nah, jadi dia bermasalah, sedang berkonflik dengan pemerintah. Pemerintah mengatakan tanah ini. Ketika kita tanya, kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Kalau tak bermasalah, kenapa saya wakafkan? Nah, jadi apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Ya sebetulnya paham sendirilah, kejahatannya luar biasa. Jadi Ustadz, apalah saya lemah, saya pun digitukan orang. Ya. Maka sebelum membuat itu cek dulu di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ada titik koordinat di situ, baru dicek suratnya macam mana, jangan sampai tumpang tindih. Kalau sudah bermasalah jangan buatkan masjid di situ. Cari tanah yang bersih, yang sertifikat. Setelah dibuat, wakafkan tanahnya. Tanah masjid mesti tanah wakaf. Wakif yang berwakaf, nazir yang mengelola wakaf, akad. Aku wakafkan tanah ini untuk masjid lillahi ta'ala. Aku terima. 4 rukun wakaf. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ijab qabul. Lengkap. Nanti kantor urusan agama mengeluarkan surat 1 lembar, namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah status tanah, tidak lagi nama orang, tapi sudah nama wakaf, tanah wakaf. Jangan sampai di depan masjid ada tertulis tanah ini dijual. Kenapa bisa terjadi? Pernah dulu
Masih ingat berita tanah masjid dijual? Karena yang mewakafkan tanah itu atuknya. Atuk tidak mengurus surat. Meninggal atuk, naik ke anak. Anak masih baik, cucu hantu. Kata dia, itu ayahku suratnya ada, aku ahli warisnya. Iya, tapi masjid itu milik Allah. Ambillah, kata dia. Kalian mau ambil masjid itu? Ambillah masjid itu, kata dia. Tanah kan punya aku. Nah, itu maka dalam masalah harta, masalah duit, masalah tanah tak boleh husnuzon, mesti suuzon. Jadi kalau ada orang mau bawa wakaf tanah, suuzon, mesti kasih sign, tanda tangan. Kalau tidak, nanti kita akan menyimpan konflik, menyimpan bom waktu yang sampai masanya dia akan meletup, akan merusakkan ajaran Islam. Makanya kalau ada orang mewakafkan, yang pertama kali panggil anak istri semua, akta ikrar wakaf, kantor urusan agama. Setelah itu baru bawa ke Badan Pertanahan Nasional. Apakah sholat sunnah yang kita kerjakan tetap bernilai dan diterima Allah apabila masih ada sholat wajib di masa lalu yang belum sepenuhnya diqadha? Misalnya tadi masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, qabliyah subuh. Habis qabliyah subuh, sembahyang subuh. Tapi saya masih ada subuh yang belum saya qadha. Habis subuh, terbit matahari, salat sunat isyraq. Nanti kita pukul 6.30 salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq, salat qadha subuh. Usalli fardhus subhi raka'ataini qadha'an. Bukan berarti karena qadha belum lunas lalu tak pernah salat sunat. Kok kenapa aku tengok tak pernah sembahyang sunat? Aku masih banyak utang. Kan begitu. Salat sunat tetap jalan. Kenapa orang merasa salat itu berat? Ya itu memang sudah kerja setan. Padahal salat itu bukan berat. Salat 2 rakaat itu 2 menit. Iftitah itu dibagi 4 napas, 7 napas. Nabi kalau jadi imam 7 napas. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi kalau ada orang baca Fatihah 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Habis itu ayat 1 napas. Qul huwallahu ahad. Habis 1 rakaat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum wa ibadillah salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam salam. Mau menambah sunat lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asrartu wa ta'ala bi niyyati wa qaddim wa tawaffu la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan banyak sholat, tapi setan mengatakan banyak. Kenapa sholat 2 menit, 3 menit, 5 menit berat? Kenapa scroll 5 jam? Jadi sebetulnya mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Setan itu sudah mengatakan berat, tahu berat. Katakan tidak berat, sholat tidak, sholat berbanyak sholat, Allah ringan Allah, bukan berat Allah. Bagaimana mengurangkan perasaan cepat marah bila ada masalah? Marah itu datang dulu, baru sabar.
Yang paling kenal tentang diri kita ini adalah kita sendiri. Saya tak kenal Bapak, saya tak kenal Tuan, saya tak kenal Pakcik. Yang mengenali diri kita sendiri. Alaka muru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu dirinya. Saya Abdul Somad mengenal diri saya. Apa yang menyebabkan saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Pertama, saya marah kalau lapar. Saya tak boleh lapar. Tapi kalau lapar saya marah. Maka berarti makan tak boleh lambat. Maka saya kasih tahu istri saya, aku jangan sampai lambat makan. Kalau lambat aku mengamuk. Yang kedua, saya tidak mau kalau udah saya kasih tugas buat. Nah, maka di awal tuh, saya dulu waktu masih mengajar di kampus university, pertemuan pertama kita ada 16 kali berjumpa. Yang pertama ini saya jelaskan, nanti saya bagi-bagi kalian tulis. Kalau saya sudah datang, kalian mesti duduk datang. Makalah, paper mesti siap, presentasi. Saya tidak mau ada alasan tadi malam sudah menulis, tiba-tiba mati lampu, nak print, datang petir menyambar, tiba-tiba itu ini, waktu masukkan flash, dan kemudian datang virus, kemudian datang malaikat maut, kemudian datang. Kalau tak siap, jangan datang, karena saya orangnya pemarah. Kalau tak siap, saya tak suka dibohongi. Kalau tak siap, tak usah datang. Jadi dari awal itu kita datang kita. Yang kedua, saya tak tahan mendengar suara budak kecil jerit-jerit. Maka saya kasih tahu, kenapa anak ini menjerit? Biasanya dia menjerit satu karena lapar, sama macam ayam. Yang kedua, karena celananya mungkin basah, bajunya kotor. Jadi kalau begitu jangan sampai dia menjerit, bersihkan. Yang kedua, siapkan makan dia. Pukul 7, apa dia suka makan? Dia suka ayam. Gorengkan ayam 3 kali. Pukul 7, pukul 11, pukul 5. Ready. Sebab udah tak menunggu. Kalau dia nangis, kasih. Jangan menunggu beli ayam di sana. Senang ya beli ayam fried chicken. Bukan susah. Ambil ayam, potong-potong, masukkan ke dalam bejana. Selepas itu ambil bawang putih, bawang merah, giling halus, kasih cili hitam, lalu kemudian campurkan dengan ayam itu, lalu kemudian kasih telur ayam, simpan dalam petis itu. Nanti bila mau goreng, kasih pakai tepung. Bisa kau tahu itu kan buat dulu di Mesir, tak susah. Kan tahu kita aja. Jadi kita kenali dulu diri kita, supaya kita tidak mengamuk tak tentu arah. Itu namanya mengamuk tak tentu arah. Istimewa, berarti perlu diruqyah. Bagaimana mengurangkan perasaan cepat marah? Kenali diri kita, kenapa kita marah? Apa yang membuat kita marah? Tadi masalah makan, dah. Masalah suara budak kecil, dah. Masalah saya marahnya kalau menengok kereta kawan lebih elok. Itu tak ada buat. Itu bukan pemarah, itu busuk hati. Kenali diri baik-baik. Kalau masalah sebabnya adalah penyakit zahir, maka obat. Kalau masalahnya adalah penyakit batin, zikir, ruqyah, amalan-amalan. Islam tidak menghilangkan marah. Bukan berarti selepas kita Islam mengaji lalu tak marah. Tuan Haji, tadi nampak saya anak gadis kamu dibawa orang, ikhlas. Bukan begitu. Islam ini kita mesti marah. Saudara kita di Palestina dibunuh Israel, itu mesti marah. Kalau ada orang yang tak marah, berarti dia
tidak ada rasa persaudaraan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita marah itu rasa datang waktu kita sedang berdiri, sedang tegak, datang dia, duduk. Terasa tuh, marah itu datang, terasa dia, udah mau nak ngamuk, duduk. Kalau sedang duduk tuh terasa nak marah, baring. Terasa dia udah mulai naik marah, ambil air wuduk, segera wuduk. Udah wuduk tak juga, mandi pakai air sejuk, memadamkan marah. Coba kenali diri dan laksanakan ini, insya Allah. Rabu depan kita cek masih marah atau tidak. Tolong doakan saya dan istri. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pendapat Ustadz tentang mu'alim Gubernur Aceh? Saya jumpa beliau di Banda Aceh, di masjid Haji Kecik Lemik. Kemudian berjumpa di Subulus Salam, kota Subulus Salam. Orangnya tak banyak, tidak banyak bercakap, tidak model. Ada orang yang ini pandai, TO, tukang olah. Dia enggak, dia orangnya diam. Apa kabar Ustaz? Sangat takzim, sangat hormat. Dari gaya duduknya, dari cara dia sangat takzim. Orangnya nahnu nahkumu bil zawahir, kita hanya menengok zahir. Wallahu yatawallas sarair, batinnya Allah yang tahu. Tapi secara zahir dia bukan orang yang pandai mengolah cakap begitu enggak. Orangnya diam, cakap seperlunya saja. Dan saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan kita bisa mensupport. Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah menyalurkan bantuan ke Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Desember saya akan berangkat ke Aceh. Insya Allah. Panjang umur, sehat badan. 6.30 salat sunat isyraq. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah di dalam Islam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkanlah rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami terhalang untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat ke dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepada surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin itu terasa ringan segala ujian-ujian dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah pendengaran, penglihatan, tenaga, hati dan pikiran, supaya kami dapat beramal, beribadah dengan ibadah yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima segala amal kebaikan kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat penuh dengan keberkahan. Fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.